Ya, baik kita mulai saja web kita yang ke-8 ini dengan sama-sama baca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Aman Maulana ya? Iya. Ya. Ya baik, sambil kita nunggu teman yang lain ya, karena ini sudah masuk waktunya. Kita mulai saja di web yang ke-8 ini. Yang web ke-8 ini modulnya kan ada 9 ya. Jadi kita setiap pertemuan satu modul, sehingga pertemuan yang ke-8 ini ada sisa 2 modul ya. Nah, di dalam modul itu ada 8 dan 9 itu dijadikan satu judul ya. Jadi sebenarnya hampir sama ya, panduan penyusutan arsip yang memiliki jadwal retensi ya atau JRA. Kemudian yang 9-nya arsip yang tidak memiliki jadwal retensi arsip ya. Jadi tidak memiliki JRA, sehingga judul kita gabungkan saja menjadi panduan penyusutan arsip yang sudah dan belum ada jadwal retensi arsipnya gitu ya. Jadi nanti kita ambil dua modul itu sama-sama tentang bagaimana panduan atau penyusutan arsip, tetapi satu yang memiliki jadwal retensi arsip, yang satunya belum memiliki jadwal retensi arsip. Ini mudah-mudahan kita bisa menyinggung ya dua modul ini sekaligus, sehingga di web yang ke-8 ini modul kita benar-benar sudah semuanya pernah didiskusikan gitu ya. Ya, baik, yang pertama sebelum kita masuk ke materi panduan penyusutan arsip yang ada maupun yang belum ada jadwal retensi arsipnya, kita akan maknai dulu judul dari tema kita ini ya. Jadi yang pertama adalah panduan. Jadi kita pahamkan itu dulu, sehingga panduan ini kita bisa terapkan di dalam penyusutan arsip. Juga maknanya hampir mirip dengan panduan-panduan yang dimaknakan secara umum oleh semua subjek, semua kegiatan, semua pelaksanaan, karena kalimat panduan ini sering masuk di semua bidang ya. Ada panduan bahkan buku panduan pramuka, buku panduan untuk baris berbaris, olahraga dan lain-lain ya. Itu sering kita dengar kalimat panduan. Nah, panduan kalau kita maknai secara umum sebenarnya ya dibuat petunjuk gitu ya, sama seperti panduan untuk misalnya buku yang menunjukkan misalnya akan diadakan sebuah kegiatan atau event ya, atau satu kegiatan besar, kemudian dibuat buku petunjuknya gitu ya. Kemudian aktivitas apapun yang mereka di dalamnya sudah ada ada ketentuan-ketentuan, kemudian tahapan-tahapan, langkah-langkahnya, itu juga kita anggap sebagai petunjuk atau panduan ya. Jadi panduan maknanya petunjuk gitu ya, petunjuk jalan ya, petunjuk jalan, panduan. Kalau kita mau mendaki gunung, nah biasanya kita dikasih arah jalan, petunjuk jalan oleh tim dari pihak mungkin dinas pariwisata atau dinas lain yang bertanggung jawab ya untuk
menjaga misalnya, atau menjaga keselamatan para pendaki misalnya, itu dikasih petunjuk atau arah. Jadi petunjuk atau jalan, ya petunjuk jalan ya. Kemudian bisa juga buku petunjuk. Nah itu. Nah jadi kalau kita kaitkan dengan arsip, berarti bagaimana kalau panduan penyusutan arsip berarti bagaimana petunjuk ya untuk mengadakan penyusutan itu, cara-caranya, langkah-langkahnya yang harus dikerjakan ya, sehingga penyusutan arsip itu bisa berhasil, bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Bahkan nanti dibuat ada dua ya, petunjuk. Yang pertama petunjuk arsip yang memang sudah ada jadwalnya ya, sudah dijadwalkan retensinya. Yang kedua, bagaimana pedoman untuk menyusutkan arsip yang tidak terkoordinir ya, atau tidak memiliki jadwal retensi ya. Ada sebenarnya dibuat tempat-tempat arsipnya, tapi tidak dibuat jadwal retensinya ya, susunan kapan dia mau dimusnahkan, kapan digunakan, kapan habis masa aktifnya gitu kan. Nah itu yang kita ini ya, yang kita kalau kita logikakan dengan dengan kearsipan. Jadi itu ya, jadi pedoman kita bisa maknai sama dengan petunjuk ya, petunjuk. Nah kalau pengertian petunjuk sendiri ya, petunjuk ya sesuatu tanda misalnya kan, isyarat. Nah itu juga kan masuk dalam petunjuk ya, untuk menunjukkan, memberitahu, kemudian apalagi dan sebagainya. Yang jelas petunjuk ini bisa berupa tanda, bisa berupa isyarat ya, menunjukkan, yang memberitahu ya. Seperti tadi misalnya kalau kita mau mendaki gunung tadi ada petunjuknya, ada arah jalannya itu. Kalau tidak ada itu bisa tersesat ya, karena jalannya bercabang mungkin ya, bercabang-cabang. Nah itu ya, jadi kalau kita misalnya ada kalimat lampu merah di lapangan penerbangan, itu berguna sebagai petunjuk ya, untuk pesawat turun pada malam hari. Nah berarti kan di situ petunjuk dimaknai sebagai tanda atau isyarat, ya kan? Berarti kan isyarat atau tanda ketika pesawat mau turun malam hari, itu sudah tahu dia, oh ini ada jalannya di sekitar situ ya, walaupun sudah menggunakan mungkin satelit, teknologi dan lainnya, tapi di situ bisa dijadikan sebagai tandanya ya, isyaratnya atau tandanya. Ya, baik, udah ada tiga orang ya yang sudah hadir. Ada yang sah, ada Sulastri ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian juga ada makna dari petunjuk ini, bisa ya ketentuan juga bisa ya, ketentuan yang memberi arah misalnya kan, atau misalnya bisa juga misalnya berisi tuntunan juga petunjuk ya. Dalam agama Islam misalnya ya, kita dituntun, ada tuntunan ya berdasarkan Al-Quran. Dalam hidup kita ada dua petunjuk, Al-Quran dan hadis. Nah itu juga kan petunjuk ya, panduan dalam menjalani hidup. Nah kita harus merujuk kepada Al-Quran, karena itu yang kita anggap sebagai panduan hidup kita kan, petunjuk. Kemudian ada juga petunjuk itu kita maknai sebagai
ilham, nah, itu juga petunjuk ya. Kalau masa Rasulullah yang mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu, nah itu juga petunjuk ya, petunjuk. Atau kita mendapatkan apa ya, ilham itu sama kita misalnya bisa dari mimpi, bisa dari wahyu ya, nah, itu juga bisa petunjuk ya, atau bisa bisikan gitu kan dari yang kita anggap sebagai mata hati kita, misalnya sebagai apa ya, yang kita anggap benar gitu kan. Kadang-kadang kita juga bisa mengikuti arah hati kita gitu ya. Nah, ini mau saya ambil atau tidak, mau saya lakukan atau tidak. Nah, itu juga kita kadang-kadang bisa dari petunjuk, dari ilham atau dari perasaan kita ya. Nah, itu juga petunjuk ya. Jadi akhirnya merunut ke belakang ya, pedoman itu maknanya luas ya. Ketika pedoman itu dimaknai sebagai petunjuk kan, petunjuk jalan. Bahkan ada pengiring ya kan. Kalau dalam dunia pariwisata itu guide, nah itu kan juga petunjuk kan. Itu kan sudah pengembangan baru lagi. Itu ya. Jadi kita sekali lagi kita sampaikan kepada yang mungkin ini yang lain ya, bahwa ini dua modul ya, modul 8 dan modul 9. Judulnya pedoman ya, penyusutan atau panduan penyusutan arsip yang belum dan yang sudah memiliki jadwal retensi arsip. Kemudian di modul ke-8-nya itu yang sudah memiliki jadwal retensi arsip, yang 9-nya yang belum memiliki jadwal retensi arsip. Nanti bagaimana cara panduannya ya untuk kita susutkan ya. Walaupun kemarin kita sudah pernah di modul ke-7 itu sudah pernah dibincangkan ya, bahwa dalam penyusutan arsip itu ada dua ini ya, administrasi kearsipan itu di kantor kita ada dua kelompok ya. Satu kelompok arsip yang memang sudah teratur, ada jadwal retensinya. Yang kedua yang belum ada jadwal retensinya. Jadi kita asal punya arsip, jadi tumpuk di mana ya, ada tempatnya memang, tetapi masih ditumpuk saja gitu kan. Nah, lalu bagaimana cara menyusutkannya itu? Nah, itu nanti kan kita akan di sini panduannya kita akan lihat lah ya dari materi kita. Nah, kemudian juga ketika bagaimana kita menyusun panduannya, karena arsip itu yang seperti kemarin kita ada 3 kegiatan setelah arsip kita buat, kita gunakan gitu. Pertama, memindahkan ya, atau dari pusat dari unit arsip atau dari pengelola kita ya, dari meja kita ke tempat arsip unit pusat gitu, pusat arsipnya. Artinya masih di dalam kantor, di dalam ruangan itu ya, tetapi nanti ada satu unit yang memang dia bagian untuk menatanya atau di pusat arsipnya ya, kita serahkan ke sana misalnya kan, nanti disusun dalam folder dan lain-lain, itu ke situ ya diserahkan. Yang kedua ya, kemarin ada yang kita musnahkan gitu ya, kita hancurkan baik fisik maupun isinya ya. Lalu yang terakhir kemarin kita serahkan ke pusat ya, ke lembaga arsip nasional misalnya kan. Jadi ada pemindahan. Tadi memindahkan ya, yang pertama tadi memindahkan dari tempat kita atau unit kita, arsip kita, ke pusat arsip gitu kan, ke unit arsip, pusat arsip. Baru kemudian apa yang mau dimusnahkan, ada yang kedua yang dimusnahkan ya, baru yang kita serahkan. Yang ketiga kita serahkan
kita serahkan itu karena memiliki nilai guna. Nah, itu ya kita secara umumnya. Nah, lalu dalam administrasinya ya ada dua organisasi, dua tipe di dalam satu organisasi. Ada yang sudah ada jadwal retensi arsipnya, yang satu belum ada. Lalu bagaimana cara menyusutkannya? Ya, cara menyusutkannya, sementara penyusutan tadi di dalamnya ada 3 ya. Bagaimana cara memindahkannya? Bagaimana cara memusnahkannya? Bagaimana cara menyerahkannya? Nah, jadi tiga kegiatan itu diterapkan di 2 arsip yang beda aktivitasnya. Nah, itu jadi ini yang kita akan kita lihat dari modul ke-8 dan ke-9. Ya, baik ya, 1 2 3 4 ya. 4 orang. Ini Bapak isi dulu saja absennya ya. Itu ya sebagai awal ya terkait dengan materi panduan ya. Panduan penyusutan arsip belum dan sudah memiliki jadwal retensi arsip. Ini kita lihat dulu absennya ya. Nanti Bapak absen di awal dan di akhir ya. Ini sudah ada 4 orang. Sudah ya. Ini tanggalnya ini salah yang ke-7. Yang ke-8 ya, ini yang ke-8 ya. Kita dulu saja. Ini kita ini ada Sulastri, kemudian Aman Maulana ya, yang sudah ada di di Zoom kita, di kelas aktif kita. Kemudian Adriansah dan Siti Wardah ya. Siti Wardah, berarti baru 4 orang nih. 4 orang. Kita simpan dulu ya. Oke. Ini kembali lagi ke ini kita ya. Ke materi kita. Oke, di pendahuluannya Bapak lihat dulu dari yang sudah Bapak masukkan di dalam di dalam LMS kita. Ini ya, jadi ada panduan penyusutan arsip berdasarkan yang sudah dan belum memiliki jadwal retensi arsip ya. Nah, ini modulnya ini mungkin belum Bapak ini perbaiki ya. Ini apa? Tulisnya modul itu ya. Ini itu ke-8 ya. Modulnya Bapak edit dulu. Modulnya sudah ya, mungkin belum di ini saja, lihatnya saja ini resep ya, ini ya.
Ya, ini modul ke-8 dan ke-9 ya. Jadi yang 8-nya yang sudah memiliki jadwal retensi, yang 9-nya belum ya, yang belum memiliki retensi. Jadi modul ini memberikan panduan ya. Ini Bapak tuliskan pendahuluannya. Memberikan panduan pelaksanaan penyusutan arsip ya, instansi atau perusahaan yang memiliki jadwal retensi arsip dan yang belum memiliki jadwal retensi arsip. Kemudian penyusutan ini dilakukan dengan memindahkan arsip inaktif dari unit kerja ke pusat penyimpanan arsip ya. Jadi record center, pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan pusat. Ya, itu yang tadi Bapak sampaikan ya. Jadi ada 3 kegiatan. Satu, memindahkan dari unit ke record center, baru ke pemusnahkan bagi arsip yang tidak memiliki nilai guna. Nah, yang memiliki nilai guna kita serahkan ke pusat arsip nasional ya, arsip nasional atau lembaga yang bertugas memang mengumpulkan arsip yang ada di berbagai daerah. Dalam hari ini adalah ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu ya. Kemudian yang berikutnya di dalam pendahuluan ini kembali ya, ini ya. Kemudian kita lihat prosedur penyusutan arsip yang belum memiliki jadwal retensi dan tidak memiliki penyusutan arsip secara berperiodik ya, ini dikarenakan kondisi arsip di instansi tersebut tidak teratur ya atau kacau. Oleh karena itu dalam penyusutan arsip perlu langkah-langkah atau prosedur teknik penggunaan arsip sedemikian rupa ya, sehingga kegiatan penyusutan arsip dapat dilakukan seoptimal mungkin. Itu ya sebagai prolognya, sebagai pertama, bahwa ya karena yang kedua ini berkaitan di modul yang ke-9 itu ya, artinya arsip yang kacau ya, yang tidak tersusun, tidak ada jadwal retensi arsipnya. Nah, ini memerlukan langkah-langkah khusus ya, dibuat panduan dan dibuat bagaimana cara menyusutkannya. Nah, itu ada langkah-langkah atau pedoman sehingga pelaksanaan administrasi itu bisa efisien dan optimal ya. Ya, kalau misalnya arsip kita di lembaga yang kecil ya, yang tidak begitu banyak, kemungkinan ya tidak disusun juga tidak apa-apa ya, tinggal tumpuk saja surat. Mungkin bisa kita ingat bahkan ya, sehari seminggu sekali misalnya baru ada surat, atau sehari sekali pun kita masih ingat ya. Tapi begitu ada di lembaga organisasi atau lembaga instansi yang setiap detik berubah ya, aktivitasnya, nah itu ya harus memang dibuat panduan ya, supaya kegiatan arsip itu memang tetap efektif ya. Kalau di perbankan misalnya kan, itu kan setiap detik kita ada kegiatan ya, transaksi, ada yang manual ke banknya, ada yang melalui aplikasi ya, melalui mobile di handphone. Setiap detik kita akan ada transaksi kan. Nah, itu ya begitu pengarsipannya tentu harus dilakukan langkah-langkah yang yang harus intens ya, sehingga tidak ada yang arsip yang tidak terdeteksi ya. Bahkan kronologis aktivitasnya ya, kita sudah ada gitu ya, jam berapa dia ini kalau di perbankan seperti itu ya.
Bahkan kita misalnya ambil di ATM, kemudian kita sudah tertulis misalnya 1 juta ngambil uang di ATM, kemudian uangnya tidak keluar. Nah, sementara begitu dicek di saldo sudah keluar, sudah terambil gitu ya. Nah, itu juga sudah ada ada rekam jejaknya ya. Jadi bisa melapor. Kalau yang pernah Bapak alami itu, kita melapor ya, lalu didetek di komputernya, di data ya, ternyata ada aktivitas ini ya, aktivitas seolah-olah sudah ambil uang gitu kan. Nah, maka pihak bank bilang katanya ini sudah ada Pak, Bapak sudah ambil uang, ini ada, kami arsipkan tanggal sekian, hari jamnya sudah ada. Nah, terus bagaimana Pak, ini uangnya kan belum kita ambil gitu kan. Ternyata katanya ya sudah, kalau begitu kita tunggu akhir bulan atau sampai uang di ATM itu habis, sampai habis masa ini ya, habis orang ambil uang di ATM itu habis, lalu kemudian pasti ada sisanya. Nah, ternyata memang seperti itu ya, uang di dalam tulisannya sudah uang, mungkin untuk sementara uang tidak bisa diambil karena apa ya gitu kan, saldo apa-apa tidak ada. Nah, begitu dibongkar masih ada sisanya 1 juta misalnya. Nah, itu baru dia transfer kembali ke kita, ke rekening kita. Nah, jadi itu kan apa ya, aktivitas yang serumit itu kan. Nah, itu kalau yang luas. Kalau yang sedikit kan tidak bisa kita tandai gitu ya, ada kegiatan kita, bahkan kita bisa hafal ya. Baik, itu ya. Jadi Bapak ulang kembali bahwa panduan adalah panduan penyusutan arsip, atau kita kenal dulu panduannya, kita maknai dulu panduannya, bahwa panduan itu adalah petunjuk, bisa dimaknai sebagai petunjuk ya, petunjuk jalan, atau dalam bahasa ini bisa pengiring gitu kan, atau kalau kita bahasai lagi dengan guide, nah, lebih itu lagi ya, bisa dimaknai sebagai buku petunjuk. Nah, kalau kita menyusutkan arsip, berarti nanti ada cara atau langkah-langkah, baik dibukukan ataupun dalam buat flowchart, atau dibuat tanda-tanda arah-arah atau isyarat-isyarat untuk menyusutkan arsip gitu kan. Nah, kalau kita maknai lagi lebih dalam lagi bahwa panduan adalah petunjuk, ya petunjuk tadi dimaknai sebagai tanda atau isyarat, bahkan petunjuk itu kita maknai sebagai tuntunan ya, tuntunan, atau juga kita maknai sebagai ilham kan, itu petunjuk juga ya, itu ya. Jadi Mbak pikir ini sudah dipahami tentang petunjuk. Tapi walaupun begitu, ini Bapak juga minta pendapatnya ya dari wakil dari ya 2 orang seperti biasa ya. Nah, silahkan untuk Bapak sebutkan aja ya, mungkin ini dari apa yang Anda pahami tentang panduan ya, panduan atau petunjuk atau pedoman ya, kalau secara umum, lalu kemudian kaitkan dengan penyusutan arsip. Mungkin Wahyu Adimas ya, silakan Wahyu Adimas. Ada Wahyu Adimas? Iya Pak. Ya, apa yang mungkin diaktifkan ya videonya? Ya, apa yang Wahyu Adimas pahami tentang petunjuk atau pedoman ya, kemudian kaitannya dengan penyusutan arsip ini ya, silakan. Jadi panduan secara umum itu apa? Kayak pengiring atau tuntutan, terus juga tanda-tanda atau cara-cara. Terus kalau untuk panduan penyusutan arsip berarti petunjuk atau langkah-langkah
yang digunakan dalam kegiatan penyusutan arsip dengan cara-cara yang telah ditetapkan seperti dalam undang-undang, Pak. Ya, ya baik ya. Berarti itu lebih lengkap lagi ya, Bayu Dimas, ditambah berdasarkan gitu ya. Ada berdasarkannya ya. Tadi kan Bapak share berdasarkan petunjuk yang dibuat dalam undang-undang atau dalam apa, misalnya kalau dalam nomenklatur ya, kalau dalam bahasa ini kan, di dalam bahasa organisasi akademisi misalnya ada, ini ada kita membuat petunjuk tapi juga melihat dari turunan dari ini ya, dari petunjuk dari pusat, misalnya undang-undang atau misalnya peraturan pemerintah ya, peraturan kepala arsip misalnya kan itu. Jadi lalu kemudian kita buat lagi petunjuk teknisnya, jadi sudah ada ini apa, sudah ada legalitasnya dari itu ya. Makasih ya, berarti lebih menyempurnakan lagi, ditambah aturan atau petunjuk berdasarkan apa tadi, undang-undang ataupun yang sudah dilegalkan oleh pemerintah ataupun pihak-pihak yang berwenang. Baik, satu lagi yang dari yang putrinya, Sulastri ada hadir? Ya, Sulastri. Kalau Sulastri belum ini, ya berarti Siti Wardah lagi ya. Siti Wardah, silakan Siti Wardah. Halo Siti Wardah. Halo Pak. Ya, apa yang Siti Wardah pahami tentang pedoman ya, panduan, kemudian diarahkan kepada bagaimana panduan itu dari logika umum itu masuk ke dalam arsip, penyusutan arsip ya. Kemudian tadi ada arsip yang di kantor itu ada yang tertata dengan yang tidak tertata atau tidak memiliki jadwal retensi arsip. Silakan. Dan itu secara umum bisa diartikan sebagai petunjuk Bisa atau ini kameranya? Ya Pak. Silakan. Panduan itu bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman arah kita dalam melakukan suatu kegiatan. Kalau dikaitkan dengan arsip, maka panduan itu adalah petunjuk atau pedoman untuk kita melaksanakan penyusutan arsip. Penyusutan arsip itu terdiri dari perpindahan arsip atau dimusnahkan arsip menjadi disimpan secara permanen atau dimusnahkan. Ya berarti Siti Wardah sudah menambahkan tadi ya, bahwa ketika mau disusutkan ada 3 hal tadi ya, ada pindahan ataupun musnahkan atau diserahkan. Nah tadi kalau misalnya dimaknai, kalau arsip yang teratur dan tidak teratur apa bedanya? Arsip yang arsip yang memiliki gimana? Retensinya Pak. Ya, kalau yang tidak belum punya jadwal retensi arsip dan masih tertumpuk secara acak Pak. Ya, belum ada jadwal retensi ataupun ada pencatatan secara periodiknya gitu ya. Ya, oke baik ya, itu sudah. Makasih dari Siti Wardah. Udah kita pahami ya bersama terkait dengan panduan. Nah, sekarang kita akan terapkan di dalam penyusutan arsip ini. Terkait dengan panduan itu ada 2 macam yang kita akan lihat nanti, dari bagaimana panduan untuk menyusutkan arsip, atau menyusutkan ini kan mengurangi di dalam
pengurangan itu nanti ada 3 hal tadi ya, ada yang mau dipindahkan, mau dimusnahkan, atau diserahkan. Itu seperti apa kita akan lihat dari modul yang ke-9 ya. Ini sudah Bapak kirim di tapi ini Bapak siapkan saja. Ya, ini ya. Jadi ini ada arsip penilaian dan penyusunan arsip di TUEP ke-8 ini 4 Desember ya, modul 8 dan modul 9, panduan penyusutan arsip berdasarkan yang sudah dan belum memiliki jadwal retensi arsip. Yang pertama itu panduan penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip. Nanti kita akan lihat bagaimana pemindahan ya arsip inaktif dengan membuat daftarnya, kemudian pemusnahan arsip yang tidak berguna, tidak memiliki nilai guna ya. Kemudian penyerahan arsip oleh instansi pencipta kepada lembaga kearsipan. Nah, yang pertama kita akan lihat di sini panduan penyusutan arsip berdasarkan jadwalnya ya. Ini mungkin bisa dilihat di modulnya. Jadi penyusutan arsip sebagaimana kita sudah bahas tadi ya, bahwa ada kegiatan, ada pemindahan dari arsip ke pusat penyimpanan arsip, kemudian pemusnahan yang sudah tidak memiliki guna, kemudian diserahkan kepada instansi pencipta, kepada lembaga arsip pusat atau daerah ya. Ya, ini mungkin kita maknai kalau kita memang di lembaga kearsipan berarti kan langsung ya, dari meja kita serahkan kepada pusat atau record center, kan dekat gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita lembaga bukan lembaga kearsipan gitu, artinya kan kita misalnya ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada misalnya kecamatan, kelurahan, desa kan punya arsip, kemudian kita serahkan ke pusat arsip, berarti kan menyerahkan kepada lembaga arsip, misalnya arsip daerah ya, arsip kecamatan atau kabupaten ya, biasanya sudah ada di kabupaten. Nah, lalu kemudian dari situ ini yang mau diserahkan ke pusat lagi, berarti lebih tinggi lagi ke arsip nasional. Itu sudah disimpan secara permanen. Kalau kita misalnya punya arsip sejarah tentang Benteng Kuto Besak misalnya, kalau di Palembang gitu kan, berarti kan itu bisa diserahkan di museum kan, lembaga ini juga ya, tapi bisa juga nanti diserahkan ke perpustakaan, ke arsip nasional ya, di depo arsip nasional. Nah, itu tadi ya, dua macam. Apakah kita kalau di lembaga arsipnya ya sudah langsung di situ ya, tapi yang jadi persoalan kan kita bukan lembaga kearsipan gitu kan, tapi tetap saja ditata gitu kan, kemudian kita serahkan ke arsip daerah misalnya kan, arsip daerah. Tadi jika kita mau menyerahkan juga kita lihat lagi di arsip kita apakah kita arsipnya sudah tertata dengan baik ataupun belum. Walaupun misalnya sekarang sudah, kalau eranya sekarang ya, eranya sudah semuanya pakai aplikasi, jadi ya tinggal kemungkinan kirim tidak file atau tidak bentuk fisiknya juga bisa kirim dalam bentuk filenya. Tapi intinya apa yang ada di dalam file juga maknanya tidak berbeda dengan apa yang ada dalam bentuk fisiknya gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi kita sudah memahami bahwa arsip yang sudah dijadwalkan pun tetap saja tiga kegiatan itu yang harus kita lakukan. Ya,
Kemudian yang tidak terjadwal juga nanti ya ada 3 hal itu juga, tetapi kemungkinan ada tambahan-tambahan lain ya, karena arsipnya memang belum tersusun dengan baik. Dan kita lanjut lagi ke materi kita. Ini yang Bapak sharekan. Kemudian nih ya, panduan ini memberikan ilustrasi contoh susunan ya. Ya, mungkin ini kalau sudah di ini ya, karena kita makna panduan tadi ya, ini memberikan ilustrasi contoh arsip dan susunannya serta perangkat lain yang digunakan dalam proses penyusunan arsip maupun uraian pelaksanaan berdasarkan jadwal retensi arsip. Nah, ini sebenarnya masih prolog dari ini ya, arsip yang terjadwal gitu kan. Nah, secara khusus nanti kita akan memindahkan, memusnahkan, kemudian menyerahkan. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya di awal. Nah, sekarang bagaimana memindahkan arsip? Ini memindahkan arsip yang sudah ada jadwalnya gitu ya. Jadi kegiatan pemindahan arsip berdasarkan jadwal ini, jadwal retensi arsip ini dilakukan untuk mengurangi arsip yang tersusun dengan baik di unit kerja dalam suatu instansi atau perusahaan. Kemudian arsip yang dipindahkan adalah arsip inaktif ya, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah jarang sehingga dipindahkan ke tempat seperti record center atau pusat arsip. Pemindahan arsip meliputi bahan arsipnya, peralatannya, dan tahap-tahap pekerjaannya. Nah, jadi ada 3 hal itu ya dalam pemindahan. Pertama, bahan arsipnya, kemudian ada peralatannya, dan tahapan pekerjaannya. Jadi ini ya, tadi sudah kegiatan memindahkan arsip dilakukan untuk mengurangi arsip yang sudah tersusun ya dalam suatu perusahaan, di perusahaan atau organisasi, dan arsip yang kita pindahkan itu adalah arsip yang inaktif ya. Jadi arsip yang tidak aktif lagi gitu ya. Berarti ini arsip dinamis. Kemudian di dalam sebenarnya dia masih digunakan ya, tapi sudah jarang gitu kan. Aktif dan inaktif. Jadi arsip dinamis yang kita pahami kemarin, ada yang aktif, ada yang inaktif gitu ya. Baru kemudian arsip statis itu. Kalau sudah dipindah-pindahkan, sudah disimpan, berarti arsip yang tetap ya. Kalau yang ini kan masih dinamis ya, artinya arsip dinamis aktif, arsip dinamis inaktif. Yang kita pindahkan yang sudah inaktif gitu ya. Ya, kemungkinan sudah jadwal penggunaannya sudah berkurang ya. Nanti kita lihat, kemungkinan kalau seperti yang Bapak contohkan sering SK, mungkin ya nanti SK kita disusutkan misalkan, nanti kemungkinan kalau yang dari golongan 2 ke golongan 3, yang golongan 2 sudah tidak digunakan lagi, mau naik golongan 4 berarti kan golongan 3 yang digunakan. Jadi yang inaktif itu berarti yang golongan 2 ya, misalnya golongan SK saya golongan 2, dari 2A sampai 2D misalnya, nanti berarti sudah inaktif ini, tapi masih ini dinamis yang 3A nanti sampai 3D untuk naik ke 4A. Bahkan yang tiganya mungkin A, B, C, D, yang D-nya baru kita gunakan yang terakhir juga, yang 3D-nya misalnya. Jadi begitu ya kalau kita ingin mengilustrasikan dengan arsip mana yang mau dipindahkan. Nah, kalau misalnya surat ya surat juga seperti itu ya, karena nanti kan ada yang arsip yang vital gitu ya, artinya arsip penting, arsip yang kita miliki ya. Karena kemarin kita sudah pahami juga bahwa ya nilai guna itu ya
ada nilai guna untuk kita yang membuatnya ya, penciptanya atau primernya, ada juga sekunder yang orang lain, kira-kira orang lain memanfaatkan tidak, misalnya SK atau sertifikat itu. Kalau tidak menggunakan, ya berarti kan ke kitanya ya, kita sebagai penciptanya. Tapi kalau misalnya mereka menggunakan, seperti kita punya sejarah pertempuran misalnya di benteng Kuto Besak misalnya kan, kita yang membuatnya, kita yang mengeditnya, kemungkinan tidak begitu ini ya, karena itu lebih kepada masyarakat umum, berarti kan yang masuk di arsip yang sekunder nanti kan. Nah itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di materi kita terkait dengan bagaimana panduan arsip yang ada jadwal retensi arsipnya. Tadi ya, itu sudah di ilustrasi arsip. Ilustrasi ini dibuat untuk menggambarkan susunan arsip dari suatu instansi, organisasi yang terdiri dari beberapa unit kerja yang melaksanakan fungsi fasilitas penunjang. Contohnya ilustrasi ini untuk memindahkan pemahaman karena fungsi fasilitatif dan dijumpai di setiap instansi organisasi. Ya, mungkin ini makna dari ilustrasi arsip ya, melogikakan gitu ya, melogikakan arsip ya, arsip yang sudah kita buat itu kemudian kita logikakan dari berbagai sudut pandang ya, kita ilustrasikan mungkin kegunaannya, manfaatnya untuk organisasi itu, baru kita ya lakukan tindakan berikutnya ya, melihat jadwal retensi arsipnya, melihat kapan pemusnahannya, baru itu kita laksanakan. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat kolom lah ya, bahasanya kolom jadwal retensi arsipnya ya, yang sudah dibuat ya. Minimal ya, dalam membuat jadwal retensi arsip itu sudah seperti ini ya, seperti ada kolom nomornya, kemudian series arsipnya ya. Ini misalnya tentang arsip kepegawaian. Ini juga kan kalau kita lihat di klasifikasi nanti sudah ada penomorannya, kemungkinan ini sederhananya seperti ini sudah mencukupi ya. Mungkin ini arsip kepegawaian. Nanti kan di kepegawaian itu ada penerimaan pegawai, kenaikan pangkat, mutasi, diklat ya, personal file misalnya kan. Ini aktifnya, jangka simpannya ya, 1 tahun setelah seleksi kalau penerimaan pegawai ya. Kemudian fasibnya 2 tahun, keterangannya bisa dimusnahkan. Nah itu sebenarnya ini diilustrasikan seperti itu. Misalnya kita di kepegawaian, kita punya arsip penerimaan pegawai gitu ya, penerimaan pegawai. Kalau misalnya ada yang dinas kearsipan juga, misalnya kita akan menjaring atau merekrut arsiparis misalnya kan. Kalau di perguruan tinggi dosen misalnya ya, kalau di perpustakaan pustakawan. Nah itu penerimaan pegawai ya, berarti arsip yang kita paskan nanti ya di KP misalnya kepegawaian, tapi tentang penerimaan pegawai. Nah, ketika sudah pelaksanaan arsip kita buat di lembaga itu, ada yang daftar misalnya ada 1000 orang misalnya kan, diterima nanti 100 orang, baru nanti masuk lagi tahap kedua 100 orang, jadi tinggal terakhir misalnya 5 orang. Nah, itu formasinya misalnya seperti itu ya, 5 orang juga nanti mungkin disebarkan lagi setiap kabupaten misalnya kan, karena ini arsip daerah misalnya, kecamatan misalnya ataupun provinsi ya. Nanti begitu sudah diterima, nanti disebarkan di kabupaten mana, misalnya kabupaten di bawah wilayahnya. Nah itu
Berarti kan nanti 1 tahun kita anggap masih sebagai masa jadwal retensinya tadi ya, masih aktif ya, masih pasif aktif ya. Artinya kita masih gunakan, nanti dia sudah, bahkan kalau dia pegawai itu dia nanti nunggu sampai 2 tahun ya, 2 tahun, setahun 2 tahun lah masa ini ya, setahunnya untuk prajabatan gitu kan. Jadi dia masih calon pegawai. Nanti kalau kita masih calon pegawai kan, data-data itu ya masih kita butuhkan. Siapa tahu nanti tidak memenuhi syarat untuk menjadi pegawai tetapnya. Nah itu kan nanti kita masih nyari-nyari data itu ya. Kecuali misalnya sudah 2 tahun, tadi 2 tahun sudah inaktif ya, sudah tidak, atau aktif udah pasif lah, tidak digunakan lagi kan. Berarti nanti 2 tahun berkas itu masihlah yang kita ini ya, apa, kita pertahankan ya, sampai lewat dari 2 tahun baru kita sudah tidak aktif lagi tuh kan, karena masih bahkan ada arsip baru lagi, arsip yang tahun berikutnya misalnya kan. Bisa nanti dimusnahkan atau disimpan atau diserahkan ya. Nah itu tinggal kita lihat bentuk fisiknya maupun isinya dari kita, yang kita lihat itu arsip itu ya. Mungkin kita ilustrasikan ya, kita logikakan ya, kita nilai ya. Nah itu baru kita lakukan 3 hal itu ya, mau diserahkan, mau dimusnahkan, atau disimpan atau dipindahkan ya. Nah kemudian yang berikutnya itu tadi sudah ini ya, sudah arsip sudah di jadwal retensinya, tinggal dibuat seperti ini ya, artinya ada angka simpannya ya. Nah, baru kemudian keterangan setelah lewat dari 2 tahun ini dimusnahkan misalnya kan. Begitu juga kenaikan pangkat misalnya kan, biasanya tahun terakhir yang kita gunakan kan, mutasi, diklat, kemudian di sini ada personal file. Nah misalnya ini arsipnya 1 tahun setelah pensiun. Nah setelah pensiun kita masih gunakan, 2 tahun, 2 tahun setelah hak dari kewajiban habis. Nah biasanya ada masa ini ya, kalau kita pegawai itu ada 6 bulan ya, 6 bulan ini apa, yang pegawai negeri itu kalau kita apalagi ini, kalau pensiun setahun ya ini ya. Kalau dia yang tidak belum pensiun, misalnya kemarin misalnya Bapak dapat beasiswa kuliah. Nah itu biasanya 1 bulan, setengah tahun itu kita dianggap masih seperti pegawai biasa, pegawai bekerja gitu, dikasih gaji, tunjangannya dikasih gitu kan. Padahal kita sudah tugas belajar gitu misalnya kan. Nah itu ya, jadi masih tetap dikasih kita setengah tahun itu. Nanti setelah selesai kuliah, tugas belajar sudah selesai, juga seperti itu ya, kita bekerja setengah tahun itu masih belum tunjangannya belum diterima gitu kan, setengah tahun. Nah jadi dia ambil di awal setengah sebelum tugas belajar, sesudahnya juga setengah tahun. Sebenarnya masih sama nanti ya, jadi tidak begitu kita tugas belajar langsung kita tunjangan kita potong misalnya. Nah itu kan ada panduan ya, artinya ada bagaimana petunjuknya. Jadi kalau kita mau tugas belajar ataupun misalnya kita tugas misalnya kita yang sering kita ini memang tugas belajar ya, karena kita maksudnya kita dihentikan semua aktivitas kegiatan kerja kita karena ada kegiatan lain misalnya, atau misalnya ada kalau yang di luar misalnya pos penelitian ya.
dia dapat penelitian di luar negeri misalnya kan, 1 tahun misalnya kan, berarti nanti semasa 1 tahun, setengah tahun awal itu walaupun dia berangkat masih tetap dikasih. Nah, itu kan petunjuk nanti ya, atau pedomannya. Nanti sudah 1 tahun, sudah setengah tahun baru di cut semua ya, tunjangan-tunjangan kita ngajar kita kecuali gajinya. Lalu kemudian setelah selesai 1 tahun di luar, nah kita sudah kerja setengah tahun, 1 semester ya, kalau di kampus 1 semester itu kita masih belum dapat tunjangannya. Nah, berikutnya baru kita bisa 6 tahun berikutnya. Setelah masa aktif itu setengah tahun kita masih belum menerima tunjangan. Nah, itu sebenarnya ada ininya ya, petunjuk itu biasanya kalau kita mau tugas belajar, kemungkinan setengah tahun yang kita anggap itu kan nanti ada ngurus-ngurus kita yang ngurus bagaimana surat tugas belajarnya, bagaimana yang lain-lainnya, terutama tugas belajarnya itu kan kita masih prosesnya. Jadi dia kasih waktu setengah tahun sampai selesai proses tugas belajar itu ya, izin belajarnya misalnya. Kalau dia tugas belajar, kalau penelitian juga seperti itu ya. Penelitian yang memang jangka waktunya panjang ya, kemudian kemungkinan juga postdoktoral itu biasanya seperti itu ya. Ya, itu secara ininya ya. Kemudian ini ya, 1 tahun musnah kecuali salon 2, 3 dan tokoh masyarakat. Ya, biasanya sama seperti kita ini ya, ada data-data atau arsip-arsip tokoh masyarakat yang kita anggap penting kan, itu ya kita tidak dimusnahkan gitu ya, disimpan, nanti dipindahkan ke atau diserahkan ke lembaga arsip ya. Jadi bukan hanya dipindahkan saja ya, diserahkan juga ya, karena kalau ada arsip tentang tokoh masyarakat yang memang sudah terkenal, nah itu bisa masih tetap disimpan. Itu ya terkait dengan jadwal retensi arsip. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan lagi ya. Juga ada tanya jawab setelah selesai yang di modul sub pertama ini ya. Oke, ini jadwalnya ya, jadwal retensi arsipnya. Kemudian ada penyeleksian. Ya, artinya kita sudah buat jadwal, juga masih tetap pada tahap penyeleksian. Setelah Anda berada satu unit kerja instansi dan dihadapkan pada susunan berkas arsip sebagaimana gambar ya, kemudian di jadwal retensi arsip, maka dapat menyeleksi arsip di unit kerja tersebut yang masa retensi aktifnya telah habis sehingga menjadi berfungsi inaktif ya, untuk segera dipindahkan ke pusat penyimpanan arsip atau rekod sentral ya, instansi. Kemudian perhatikan kelompok arsip yang mencerminkan fungsi dan unit kerja tertentu, misalnya kelompok arsip kepegawaian ya, akan mencerminkan fungsi dari kepegawaian. Oleh karena itu ada sebagian petugas yang melakukan penyeleksian terhadap arsip kepegawaian, berarti sebagai ya ini ya, artinya kita sebagai memberikan logika atau memaknai arsip misalnya di kepegawaian, kemudian juga ya fungsinya seperti apa misalnya kan di surat atau arsip itu ya. Itu ya, jadi artinya di sini adalah tadi ya, setelah arsip berada di unit kerja, kemudian dihadapkan dengan susunan arsip, kita berarti mengadakan menyeleksi ya. Jadi kita seleksi dulu walaupun sudah terjadwal kan, nanti kita cek lagi, kemudian dari fungsi dan
makna arsip itu ya, nanti kita tugasnya sebagai ya ini memaknai ya arsip ini. Nanti setelah itu kita akan buat keputusan ya, keputusannya apakah akan dimusnahkan, diserahkan, atau dipindahkan. Ya itu mungkin biasanya kalau ini ya dibuat ada tim ya, tapi kalaupun tidak juga ya tetap nanti langkah-langkah harus dijalankan sesuai prosedurnya ya. Berarti itu tahap penyeleksian ya. Setelah tahap penyeleksian, kemudian juga kita akan masuk lagi ke tahap berikutnya ya, pendaftaran ya. Nah, ya jadi setelah arsip diperiksa, kemudian ditentukan sebagai arsip inaktif, maka arsip tersebut harus didaftar secara lengkap, baik judul, seriesnya, jenis arsipnya, tahunnya, volumenya ya, kondisinya, ada penyimpanan yang digunakan. Ya ini ya, jadi ini daftar arsip yang dipindahkan. Jadi kita mau memindahkan arsip, berarti di situ sudah dicatat ya. Ini misalnya penerimaan pegawai tahun 1995 sampai 2001, 7 folder misalnya. Baik kondisinya, penataannya, subjeknya berdasarkan subjek, kemudian keterangannya box nomor 1. Nah ini ya, jadi artinya ada berapa kolom itu ya, di situ ada volumenya, ada tahunnya, ada kondisinya, ada penataannya, keterangan. Di box berapa arsip itu akan dipindahkan ya. Ya, jadi ketika sudah diseleksi kan tinggal dibuat daftarnya ya. Ini arsip yang sudah ada jadwal retensi ya. Tetap saja ya diseleksi lagi, kemudian setelah diseleksi didaftar ya, dibuat daftar pemusnahan. Kondisinya ya dilihat misalnya tahunnya, kemudian volume, kondisi, kemudian dibuat keterangannya ya, keterangannya oh ini di box berapa gitu ya. Atau kalau sekarang kan sudah memang bukan box ini ya, sudah ada kelasnya ya, di kelas klasifikasi. Oh ini di kelas berapa, kelas dari 0 sampai 900 ya. Nah itu juga harus tetap harus orang-orang arsip harus sudah tahu ya apa klasifikasinya. Ini mungkin di pelajaran-pelajaran modul-modul atau di web yang sebelumnya ya, terkait dengan mungkin mata kuliah klasifikasinya ya, di klasifikasi arsip itu ada nanti ketika dibuat keterangan ya, bukan hanya di folder sekian gitu kan, tapi ada juga kelasnya gitu ya, pengelompokan pegawai, keuangan, organisasi ya. Bahkan kalau yang Kementerian Agama itu dibuat berdasarkan dikasih keterangan depannya ya dah. Misalnya kepegawaian KP01 1.1 misalnya kan, oh ini tentang penerimaan pegawai, titik 2 tentang misalnya mutasi pegawai. Itu sudah ada kelasnya ya. Jadi lebih enak lagi dalam menyusunnya ya, karena sudah ada sudah ada kelasnya. Karena yang sulit itu menyusun kelasnya itu ya, nanti ini di kelompok mana ya, di samping kita menandai arsip ini ada arsip yang rahasia atau arsip yang biasa saja gitu, B biasa gitu kan, atau arsip yang biasanya cuma 2 itu ya, biasa atau rahasia, R ya, rahasia. Nah
Baik, selanjutnya kita juga akan melihat list didapatkan. Kemudian apa yang harus kita lakukan langkahnya, panduannya ini kan ini termasuk panduannya ya. Jadi bagaimana kita sudah diseleksi, sudah didaftar, kemudian selanjutnya kita akan lihat nih ya, pembuatan berita acara. Ya, ini yang terakhir ya, pemindahan ya. Jadi dibuat berita acara pemindahan arsip ya. Jadi pemindahan arsip dilakukan oleh unit kerja bagian ya, kepegawaian dan petugas kearsipan untuk menyimpannya, menyiapkan ya berita acara pemindahan arsip inaktif. Pihak satu diisi nama dan identitas lain dan pejabat unit bagian kepegawaian atau yang mewakili, sedangkan pihak kedua diisi nama identitas lain dari pejabat unit arsip yang mewakili. Selanjutnya contoh pengisian lengkap berita acara pemindahan arsip ya, ini sebagai berikut ya. Nah, minimal seperti ini ya dalam membuat berita acara pemindahan arsip yang sudah tidak aktif lagi ya, sudah inaktif tapi masih dinamis ini ya. Nah, itu ya, jadi dibuat 3 langkah ya. Berarti kita seleksi, kemudian kita daftar ya. Kita daftar ininya ya, arsipnya didaftarkan, dibuat kolom daftar-daftar yang akan dimusnahkan ya. Baru yang terakhir tadi ya, di ini ya, buat berita acara. Jadi selain sudah didaftar arsip yang akan dipindahkan ya, pertama ya diseleksi tadi, seleksi daftar, kemudian buat berita acara. Nah, di berita acara inilah sebenarnya berita acara ini yang menjadi pegangan kita, yang misalnya yang memusnahkan ya, satu saat ada persoalan ya, ada masalah bahwa kenapa ini dimusnahkan ya, ini sudah ada tanda tangan hasil keputusan bersama ya, atau misalnya sudah dilegalkan oleh kepala dinas arsipnya ya, maka kita akan kuat ya, tidak akan jadi persoalan. Nah, itu ya, jadi 3 tahapan, ada yang aktif dalam pemindahan. Pertama diseleksi, kemudian kedua didaftar, yang ketiga buat berita acara. Nah, ini juga nanti akan kita lihat apakah misalnya di arsip yang tidak memiliki jadwal juga sama ya. Nah, nanti kita juga akan lihat di modul 9. Itu selanjutnya kita akan coba dulu di diskusi ya, di pertanyaan dan diskusi. Bapak lihat ini sudah buat kartunya, diskusinya bisa kita telusur dari sana, atau nanti silahkan kalau ada yang ingin bertanya ya, atau kita akan lihat di diskusi kita juga. Ini Bapak singgung ya, jadi jangan sampai ini juga satu rangkaian yang harus sebenarnya harusnya dikomentarin ya, komentari. Jadi jelaskan arsip yang perlu dipindahkan dari unit kerja ke pusat arsip. Nah, arsip apa saja nih yang perlu dipindahkan dari unit kerja ke pusat arsip? Nah, ini kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu, apa yang bisa Anda jawab? Arsip apa saja yang harus kita pindahkan dari unit ya, unit ke pusat arsip? Ini belum diserahkan ya, baru dipindahkan. Silakan ada yang ini bisa berikan komentar ya.
kopi ada. Ini kedengaran suara Bapak? Risa kedengaran enggak? Ya, sebelum kita masuk ke ini, kira-kira arsip apa saja yang perlu kita pindahkan? Perlu kita pindahkan. Apakah semua arsip ya? Atau misalnya apa alasannya? Ada yang bisa jawab, Sulastri? Halo? Atau Wahyu Adimas? Kembali Wahyu Adimas. Ini umum saja ya, kita tidak berdasarkan itu. Kira-kira sebenarnya arsip apa sih yang mau dipindahkan itu ya? Ada Wahyu Adimas? Satu orang saja ya, komentar dari siapa nih? Atau Siti Wardah? Siti Wardah? Halo Siti Wardah? Halo Pak. Ya, ini umum saja ya. Kira-kira arsip apa yang harus dipindahkan itu ya? Ada bisa kasih komentar? Di tempat pegawai Pak, kasih di pegawai, gitu pegawai, kenaikan pangkat, atau penerimaan pegawai Pak. Ya, ya itu yang sebenarnya kalau ya baik itu salah satunya ya. Dari kalau dia lihat apa dari kelasnya, kelas arsip itu kan ada 9 ya, 10 sama 00, jadinya 00, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 sampai 900 ya. Ada keuangan itu berapa? Keuangan itu 800 apa ya. Kemudian ada yang organisasi, ada kepegawaian itu berapa, mungkin di situ bisa 700 ya. Nanti lihat di klasifikasi, sebenarnya bukan hanya kepegawaian saja, berarti kan semua yang masuk dalam klasifikasi atau dalam aktivitas arsip ya dipindahkan ya. Tentu tadi sudah diseleksi dulu kan, seleksi dulu, kemudian didata, dibuat dalam daftar, kemudian misalnya tadi ini yang kepegawaian masalah kalau penerimaan pegawai ya sudah kita ini apa, mungkin dimusnahkan mungkin ya, ada berkas-berkasnya ya. Tapi misalnya kayak kepangkatan tadi, misalnya ada yang golongan excellent berapa tadi ya, 2, atau kemudian ada tokoh masyarakat ya tidak dimusnahkan tapi kita pindahkan gitu kan. Jadi tergantung dari seleksinya tadi kan. Nah, seleksi didata, berarti semua yang masuk dalam kategori atau klasifikasi dalam kearsipan itu, mulai dari organisasi, kemudian kepegawaiannya, keuangannya ya. Kalau di Kemenak kan masih enak ya, ada waktu klasifikasinya memang agak berbeda sedikit dengan yang umum ya. Kalau yang umum kan angka saja 00, 200, 300. Nah, tapi kalau yang di Kemenak itu ada KP 01.1. Oh, berarti ini kepegawaian titik 1 tadi misalnya tentang penerimaan pegawai. Nah, kalau yang umum cuman ada tulisan angka saja ya, 300 atau 400. Nah, sebenarnya bisa dilihat di
penomoran surat itu ya. Kalau kita mau ngecek arsip itu kan kelasnya masuk di mana ya. Kalau kita mau taruh di folder masuk di mana, itu lihat dari nomor kelasnya ya. Kalau perpustakaan kan di katalog ya. Kalau di ini dari penomoran itu, penomoran arsipnya ya. Jadi biasanya kalau arsip kan, saya contohnya di Win Raden Patah Palembang misalnya. Pertama misalnya nomor surat ya. Nomor surat sama dengan misalnya B strip 70. Nah, berarti itu arsip ini arsip biasa. Kalau dia R, rahasia. Ya. Jadi B70, arsipnya nomor B70 garis miring UN.9 misalnya kan. Ini misalnya 09. Oh, berarti ini Universitas Negeri, tapi karena ini menandakan organisasinya, berarti yang ke-9. Nah, jadi misalnya se-Indonesia UIN Universitas Islam Negeri itu cuman ada satu, ada ini yang ke-9, misalnya ada 12 misalnya, atau ada 50 lah gitu ya. Tapi karena UIN berdirinya yang ke-9 misalnya kan, jadi 9 di situnya ya. Jadi UIN misalnya Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1, misalnya Jogja 2, 3 Malang, misalnya 4 Semarang, misalnya 5 Surabaya, misalnya. Pokoknya pas ke-9 UIN, makanya di situ dibuat UIN Raden Patah misalnya. Atau misalnya di UT juga nanti ada tandanya, misalnya UT berapa gitu ya. Ada UT misalnya dikasih apa, Palembang ya, UT Palembang berapa gitu kan. Kemungkinan UT yang di Palembang kan, atau yang di Malang, di Semarang, nanti garis miring baru klasifikasinya. Nah, kalau di UIN garis miring UN 9 misalnya KP 7.5 misalnya. Oh, ini tentang kesejahteraan misalnya. Udah itu garis miring, ada juga yang Romawi, tapi ini sudah cukup sebenarnya. Garis miring misalnya tinggal bulannya saja 12 gitu kan. Garis miring lagi tahunnya 2022 misalnya. Itu sudah lengkap ya. Kalau seperti itu juga sudah lengkap. Nah, kalau di umum juga nanti tinggal beda yang KP 07 itu ya. Berarti yang kepegawaian itu kalau di itu kan mungkin 700 gitu kan. Nah, kalau kita lihat di Google juga ada itu klasifikasi arsip ya, untuk bagian yang umum ya. Ya, itu ya, diskusi kita sudah. Kemudian Bapak lanjutkan lagi ke materi kita. Ini selanjutnya kita sudah daftarkan, kemudian membuat berita acara sudah ya. Jadi setelah didaftarkan, diseleksi, didaftarkan, buat berita acara, itu pedoman langkah-langkahnya. Nah, di berita acara itu kita sudah ada keterangan-keterangan ya. Pada hari ini Selasa tanggal 27 misalnya bulan September tahun 2002, ini contoh ini ya, 2022 misalnya, dilaksanakan pemindahan arsip inaktif dari unit ke bagian unit kerja ya, ke kepegawaian pusat arsip sebagai berikut. Nama Dr. Andes Supatmono ya, jabatan Kabak NIP 30 berapa tuh, 40 ya, 450 00450. Unit kerjanya bagian kepegawaian. Dalam hal ini bertindak atas nama unit kerja kepegawaian selanjutnya sebagai pihak ke-1. Nama Dr. Suparmono Jadi Supona ya, Supona jadi kepala unit pusat jabatannya ya, NIP-nya, kemudian bagian umum. Nah, ini kemudian dalam ini bertindak atas nama unit kerja pusat. Nah, jadi biasanya kalau kita membuat berita acara seperti itu ya, ada pihak 1, pihak kedua, baru kemudian pihak 1 menyerahkan dan bertanggung jawab pengelolaan arsip yang dimaksud dalam daftar terlampir. Pihak kedua menerima dan
memberikan layanan arsip kepada pihak satu, kemudian apabila sewaktu-waktu diperlukan. Nah, itu ya. Jadi ada berita acara, di bawahnya ada tanda tangannya. Pihak satu, pihak kedua. Ya, jadi berita acara ini bisa dijadikan sebagai penguat ya legalitas kita kalau satu saat nanti ada persoalan yang mungkin nanti dijadikan permasalahan ya oleh pihak-pihak lain yang tidak setuju ya dengan apa yang sudah kita lakukan ya, dalam hal ini pemusnahan misalnya kan, atau pemindahan ya, ini pemindahan belum pemusnahan ya. Nah, kalau seperti itu berarti kan kita ini jadi arsip juga akhirnya kan, arsip berita acara pemindahan ya. Nah, dan juga sebagai kekuatan hukum ya, suatu saat ada persoalan, ini bukan salah saya pribadi Pak, itu bahwa ini sudah ada tanda tangan pimpinan ya. Pimpinan juga nanti bertindak itu kan karena juga melalui rapat atau keputusan bersama ya, musyawarah bersama. Nah, itu seperti itu ya. Kalau kita ikuti langkah, ikuti pedoman itu, ya mudah-mudahan tidak akan jadi persoalan kan. Kalau yang jadi persoalan itu ya tindakan biasanya ya dilakukan oleh pribadi sendiri-sendiri ya. Makanya kalau kita memang keputusan bersama itu suatu saat ada persoalan juga tidak jadi ini ya, kita sudah ngerasa oh ini keputusan bersama. Nah, ini yang mungkin tentu yang harus kita belajar dari hal sederhana ini ya, dari bidang kearsipan. Kalau suatu saat Anda jadi pimpinan, misalnya jadi camat, bupati, lurah, ya gitu ya. Nah, itu ya keputusan bersama sangat penting ya. Jadi kalau kita ada proyek juga diskusikan bersama, kemudian buat berita acara, ya kan, tanda tangani oleh saksi-saksi, kemudian transparansinya ada. Nah, itu tidak akan terjadi persoalan dalam organisasi itu ya. Yang jadi persoalan itu kan kita ketika ada proyek ya, pimpinan saja, misalnya pimpinan sama katakanlah sama sekretaris atau bendahara, 3 orang yang yang dianggap misalnya punya pengaruh besar di lembaga itu ya, akhirnya yang lain tidak dilibatkan, atau bahkan misalnya kepala arsipannya saja misalnya yang tidak dilibatkan. Nah, ketika jadi persoalan, ada masalah, apalagi misalnya menyangkut masalah hukum, nah yang lain tidak akan mau membantu atau bertanggung jawab ya, atau misalnya membantu menyelesaikan kan. Bahkan justru dia kalaupun digeledah KPK ya ditangkap, ya sudah Pak, tangkap saja karena memang tidak melibatkan gitu ya, tidak melibatkan para yang lainnya kan. Apalagi misalnya berita acaranya tidak ada misalnya, ataupun ada tapi sebenarnya tidak, yang nanda tangan juga tidak tahu siapa gitu kan. Nah, ini yang jadi persoalan kita akhirnya. Walaupun berita acara itu dibuat ya karena memang tidak dilakukan secara musyawarah, ya akhirnya kita yang bertanggung jawab ya. Kalau musyawarah mereka semua bertanggung jawab juga kan, apa yang tanda tangan. Nah, itu jadi sebenarnya transparansi dalam satu organisasi itu sangat penting ya. Bukti-bukti juga sangat penting, sehingga justru itu yang akan nanti menyelamatkan kita kan, menyelamatkan kita sendiri. Ya, banyak orang tersandung ya kasus itu karena seperti itu ya, tidak
tidak melibatkan semua pihaknya. Coba kalau misalnya kita di daerah, di pedesaan, kemudian ada bantuan dana desa misalnya kan, kemudian kepala desa membuat putusan bersama, panggil undang seluruh masyarakat, seluruh warga, seluruh ketua RT RW. Begitu sudah kita kumpulkan bahwa ini kita dapat dana bantuan sekitar misalnya 0,5 miliar untuk proyek pembangunan jalan kita misalnya kan, transparansi, silahkan Anda bangun ini dengan dana seperti itu, disusun bagaimana caranya ya, semua berandil untuk memajukan uangnya, kemudian ini untuk bahan, untuk apa, semuanya dilakukan bekerja bersama-sama. Ketika sudah terbangun, kemudian andaikan ada persoalan, diaudit ya, diaudit salah benarnya, andaikan salah, dianggap salah, semua warga akan berusaha membantu Pak Kepala Desa itu ya. Bahkan ada yang pasang badan gitu misalnya kan, Pak, kalau Kepala Desa itu ditangkap, biar kami yang jadi gantinya misalnya. Karena apa? Karena memang benar-benar transparansi dengan ada yang proyek itu kan. Nah, yang jadi tidak dibela ya, tidak dibela oleh warga, oleh semua itu, karena ya kita sendiri yang ini ya, ada tidak transparansi. Jadi sebenarnya sederhana itu ya, sederhana. Kalau kita memang ikhlas mau kerja, mau jadi pimpinan atau pejabat ya, ini kan dari pemerintah juga sudah ada misalnya. Jadi karena seperti itu ya, tidak bisa membuat transparansi. Bahkan kalau di arsip ini ada berita acaranya, ada siapa-siapa yang melaksanakan proyek itu. Nah, itu sudah aman ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Bahkan kalau kita cek lagi pembangunannya, misalnya kita kalau misalnya proyek buat jalan tadi ya hasilnya juga maksimal ya. Oh, ini kekuatan jalan, misalnya kekuatan atau jembatan kan kita taksir sampai 50 tahun kuat gitu kan. Jembatan ini masih kokoh dalam waktu 50 tahun nanti ya. Itu sudah kita ini kan, bahkan membuat semuanya supaya bahan-bahannya itu bisa sampai 50 tahun itu ya. Nah, itu karena ada transparansi gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita tidak ini ya, diserahkan di proyek, akhirnya orang tidak transparansi, tidak ada, bahkan mungkin tidak melibatkan bahkan ya, sudah bangunan itu ya mungkin bisa bertahan hanya sampai 5 tahun saja misalnya, karena memang bahannya juga ada yang memanfaatkan atau memanipulasi data ya, memanipulasi bahan-bahannya misalnya. Jadi sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang akan kita bangun itu. Makanya ini yang jadi persoalan kita memang mengejar pendidikan juga akan berusaha menjadi orang yang benar ya. Jadi bukan hanya pintar ya. Kalau hanya pintar saja, iblis lebih pintar dari kita kan, manusia gitu. Tapi benar, nah itu sulit kita ini ya, menjadi orang yang benar. Makanya banyak orang yang pintar tapi tidak benar gitu. Itu ya, kita kembali kayak zaman dulu, sedikit orang yang pintar tapi banyak orang yang benar. Insinyur ya benar gitu kan, suruh bangun juga dia sesuai dengan rencana, proposal, bahkan sampai terakhir nanti berita acaranya sesuai ya.
semua pihak merasa tidak dirugikan. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, yaitu tadi kan akhirnya bangunannya tidak bagus, kitanya juga menjadi persoalan kan. Nah, jadi ini juga kita bisa ngambil sisi baiknya dari materi ini ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya bisa diterapkan di dalam masyarakat ya. Apapun ya, pekerjaan apapun, kita ya harus yang sebenarnya profesional. Kalau misalnya ini ya, orang-orang luar tuh ya profesional tuh seperti itu sebenarnya. Kalau kita kan kadang-kadang ada proyek, sudah bangunlah, nanti ikhlas beramal, tidak bisa seperti itu lagi ya. Jadi justru yang berdasarkan ikhlas beramal itu ya, itu jadi persoalan. Makin kita ada proyek, untungnya dari mana misalnya. Nah, itu yang perlu ada nilai sisi baik, yang penanaman nilai kebaikan yang harus kita lakukan. Ini kadang-kadang kita juga ini ya, serba ini, kalau kita ya, itu bukan berarti kita mendiskriminasikan orang. Kita memang ini proses belajar kan. Ini sebenarnya di dunia akademis ini sebenarnya bebas ya sebenarnya. Tapi kan ketika kita bicara politik ya tidak boleh. Sebenarnya justru juga ya harus mengerti ya. Jadi satu saat terjun di dunia politik juga kita sudah tahu misalnya. Oke ya, jadi itu yang panduan atau pedoman langkah-langkah ya sampai membuat berita acara, mulai dari seleksi, kemudian ada di daftarnya, kemudian dibuat berita acara. Nah, selanjutnya Bapak sampaikan lagi ya materi berikutnya di modul yang ke-8. Kemudian tinggal pelaksanaan pemindahan ya. Setelah ada berita acara ya, kita langsung laksanakan bagaimana cara pemindahannya. Jadi di sini pelaksanaan pemindahan arsip inaktif dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi lokasi pusat arsip suatu instansi. Bila suatu instansi memiliki gedung record center terpisah cukup jauh dari lokasi kantor, misalnya di pinggir kota, maka diperlukan sarana transportasi yang digunakan dengan baik sehingga proses pengangkutan arsip tidak menimbulkan kerusakan arsip dipindahkan. Namun jika lokasinya dalam satu kantor, tinggal menyiapkan tenaga pengangkut sesuai dengan kebutuhan. Waktu pemindahan dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Nah, ini yang Bapak tadi sampaikan pelaksanaan pemindahan. Tadi sudah Bapak singgung bahwa kalau kita memang di pusat senternya masih dalam satu arsip, satu organisasi kan dekat ya. Jadi bisa tanpa ada biaya-biaya lain untuk memindahkan arsip-arsip ya, bentuk fisiknya mungkin ya dipindahkan. Tapi kalau misalnya jauh ya, di tempatnya ada, misalnya di cabang kantor, biasanya kan ada universitas juga, ada kampus A, kampus B gitu kan. Arsip juga nanti, ini kantor cabangnya di mana gitu, di lokasinya misalnya jauh dari tempat unit arsip kita karena kita sebagai unit, atau misalnya arsip provinsi ya, atau arsip provinsi kan nanti yang dari kabupaten kan ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Nah, itu memerlukan sarana transportasi lagi kan untuk pengangkutannya. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan saja ya. Jadi pelaksanaan pemindahannya seperti itu. Ada dari, kalau seandainya pusat senternya masih di situ ya masih
tidak tidak kesulitan ya. Nah, kalau misalnya yang jauh dari situ mungkin itu yang jadi kesulitan ya. Baik, selanjutnya setelah bagaimana proses pemindahan, ini berarti sudah dilakukan ya. Tapi lihat lagi. Ya, jadi prosesnya hanya itu ya. Jadi diseleksi, kemudian didaftar atau didata ya, kemudian buat berita acara, baru dipindahkan. Nah, itu untuk yang ini ya, yang yang arsip yang sudah memiliki jadwal retensi arsip. Oke, sebagai kesimpulan untuk yang modul ke-9 ini ya, modul ke-8 ya, rangkuman pemindahan arsip ini ya. Oke, pemindahan arsip ya merupakan kegiatan penyusutan ya, untuk ya pemindahan kan salah satu kegiatan penyusutan juga tadi ya, ada 3, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan gitu ya. Pemindahan arsip merupakan kegiatan penyusutan untuk mengalihkan tanggung jawab pengolahan arsip inaktif dari unit kerja ke pusat arsip. Jadwal retensi arsip digunakan sebagai dasar pemindahan untuk menentukan arsip mana yang retensi arsip aktifnya selesai sehingga dapat didaftar dan didata dalam proses pengalihan tanggung jawab tersebut. Ya, berarti proses pemindahan adalah pengalihan tanggung jawab ya. Jadi kalau kita buat arsip, sudah selesai buat SK, terus kita serahkan ke bagian kepegawaian, bagian arsiparis ya, nah, pindah tanggung jawabnya ke bagian pusat center ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana proses pemusnahan ya? Tadi pemindahan ya. Ini yang kedua, pemusnahan ya. Pemusnahan ini cara lain penyusutan arsip dilakukan melalui pemusnahan dan penyerahan arsip ke pemusnahan ya. Arsip ya, penyerahan arsip nanti ada 2 ya, ini arsip pemusnahan, nanti penyerahan. Ini kita pemusnahannya. Jadi pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan fisik dan informasi arsip sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi ya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara antara lain peleburan kertas menjadi bahan kertas lagi gitu ya, atau daur ulang, pembakaran, kemudian penimbunan arsip ke dalam tanah. Ya, ini proses pemusnahan ya. Jadi ada yang dibakar, kemudian ada yang dihancurkan, didaur ulang, nanti didaur ulang ya. Jadi kalau dia kertas, arsip-arsip kertas kan bisa dihancurkan kemudian didaur ulang lagi, atau ditimbun ya, ditimbun atau dikubur ya. Nah, itu hancur di tanah gitu ya. Di bahan-bahan kertas kan bisa hancur di tanah ya, organik dikubur ya. Nah, itu ya, ada 3 hal bagaimana kita memusnahkan arsip. Ada yang dibakar, ada yang dihancurkan bahan ininya ya, bahan arsipnya, ada juga yang dikubur atau timbun ya di dalam tanah misalnya. Nah, itu yang kegiatan yang dilakukan pada saat pemusnahan ya. Kemudian selanjutnya ya, masih di modul 9 yang langkah berikutnya, bagaimana ya atau panduannya dalam di modulnya ya. Pemusnahan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip dapat dilakukan secara periodik. Nah, itu ya, kebutuhan instansi minimal dilakukan setiap 10 tahun 1 kali.
arsip yang dimusnahkan adalah arsip yang betul-betul tidak memiliki nilai guna lagi bagi instansi yang telah memiliki pusat arsip sebagai sentralnya penyimpanan arsip inaktif, maka kegiatan pemusnahan dapat dilakukan di pusat arsip tersebut. Ya, itu sudah ada pedoman juga ya, panduannya bahwa dilakukan secara periodik ya. Ini sini dibuatnya 10 tahun. Ya, mungkin kalau sudah memang tadi yang kegiatannya intens, ya bisa saja nanti kesepakatannya 5 tahun saja, bisa. Tapi minimal 10 tahun lah, kalau bisa harus sudah dilakukan dilakukan proses pemusnahan itu ya. Ya sudah tidak digunakan lagi kan, jadi memenuhi ruangan ataupun tempat kita kerja ya, hingga kalau tidak dilakukan pemusnahan ya nanti tidak efektif ya kegiatan kerja di organisasi itu, tidak akan aktif lagi. Ya, baik, ini selanjutnya Bapak sampaikan lagi ya, masih kita ada waktu 15 menit lagi. Oke, ini sudah pemusnahan, panduan pemusnahannya. Nanti kita akan lihat juga arsip yang tidak memiliki jadwal retensi ya. Di sini ada penyerahan dilakukan atas dasar kerja antara instansi pencipta dengan lembaga kearsipan. Nah, ini kalau penyerahan ya. Ini kalau penyerahan arsip dilakukan atas dasar kerjasama antara instansi pencipta dengan lembaga kearsipan, atau inisiatif dari instansi pencipta arsip untuk melalui musyawarah ganti rugi antara instansi atau perorangan pencipta lembaga kearsipan. Oke, ini ya. Artinya ketika kita ingin menyerahkan, ada yang memang instansi yang sudah dikerjasamakan gitu kan, atau misalnya inisiatif ya pencipta arsip melalui musyawarah ganti rugi antar instansi perorangan pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Ya, artinya dalam hal ini adalah pada saat menyerahkan kalau arsip kita kan ke arsip nasional, berarti sudah ada ini ya, sudah ditentukan oleh pemerintah, semua arsip diserahkan ke arsip nasional gitu kan. Tapi ada juga kemungkinan yang kalau di swasta kan kita ada perjanjian kerjasama ya, kita akan selamatkan arsip kita itu misalnya di notaris ya, atau lembaga yang bisa menyimpan data kita itu ya, data kita. Atau misalnya kalau misalnya di dalam keluarga itu ada pengacara ya, dibuat kalau di orang-orang yang miliarder atau berduit ya, kemudian orang-orang yang kaya gitu, ini ada bahkan sampai surat wasiat pun nanti diserahkan ke pengacara nanti disimpan dalam di notaris lah misalnya, katakan gitu ya. Nah kan itu berarti kan arsip yang kita buat, misalnya arsip tadi tentang wasiat misalnya, bagian harta warisan misalnya kan, itu kalau diserahkan di lembaga di keluarga misalnya kan, nanti bisa jadi masalah kan, maka diserahkan ke notaris. Nah itu kan berarti kan berdasarkan kesepakatan ya, perjanjian, kesepakatan bersama bahwa akan kita serahkan dengan notaris saja ya, dengan pengacara saja, nanti dia bertanggung jawab kepada keturunan kita misalnya, walaupun kita sudah meninggal, orang itu sudah meninggal misalnya kan, nanti dia akan bertanggung jawab untuk menyerahkan warisannya kepada anak-anaknya misalnya kan. Lalu itu arsipnya kan
harusnya kita serahkan kepada pihak tertentu berdasarkan musyawarah. Ini kalau kita ambil contoh lainnya. Tapi kalau di lembaga ya langsung dari arsip nasional, mungkin ada berita acara atau prosesnya. Kalau yang pemerintah kan seperti itu ya. Kalau swasta kan tidak, artinya ada perjanjian lainnya ya. Oke, baik itu ya. Kemudian selanjutnya, ini Bapak pikir kalau yang sudah terjual arsipnya, yang tidak, prinsipnya sama ya, ada di data, kemudian didaftarkan, diserahkan gitu kan, ada yang dimusnahkan. Nah sekarang kita melihat secara sekilas saja ya, masih ada waktu 7 menit lagi. Ini oke, tadi sudah pemusnahan ya, pemusnahan. Nah ini sekarang, ini yang kita sedikit singgung tentang panduan penyusutan arsip yang belum memiliki jadwal retensi ya. Nah, jadi ini juga ini yang arsip yang dianggap arsip yang tidak teratur tadi ya. Arsip yang tidak teratur, kacau, biasanya keberadaannya di gudang. Kemudian kondisinya dikarungi ya, atau ditumpuk dan tidak terawat dengan baik. Pengolahan arsip demikian juga tidak memiliki jadwal retensi arsip secara periodik ya. Bagaimana pedomannya juga tidak ada ya, penyusutannya. Pokoknya dikumpulkan saja itu kan. Oleh karena itu dalam kegiatan penyusutan arsip perlu langkah-langkah ya. Nah ini. Jadi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika kita arsip tidak ada jadwal retensinya. Jadi secara tidak langsung ini ada dapat yang dilakukan ya. Pertama survei, kemudian pembenahan dan penataan, baru menilai dan selanjutnya ya usul musnah daftar arsip yang telah diserahkan. Berarti ada dua hal tambahan ya ketika arsip kita tidak punya jadwal retensi arsip. Jadi ada survei, ada pembenahan ya, pembenahan atau penataan ya. Nah, ada dua itu ya. Baru setelah itu ya didaftar, nanti kan diseleksi lagi, sudah disurvei, sudah ditata, baru diseleksi, baru didaftarkan ya, baru kemudian dibuat berita acara, baru mau diserahkan, dimusnahkan atau dipindahkan. Nah, tiga, dipindahkan, dimusnahkan atau diserahkan. Nah, itu ada 3 hal. Nah, jadi ada dua tambahan ya, 2 tambahan, yaitu ada survei dan penataan. Selebihnya ya hampir mirip juga ya. Artinya kan sudah kalau yang sudah ada jadwal retensi arsipnya, itu berarti sudah tertata kan, sudah dibenahi gitu kan. Nah, kalau yang ini kan belum tertata, berarti ada 2 kegiatan di atasnya. Sebelumnya itu ada survei ya, ada survei. Nah ini kalau kita lihat makna umum ya, survei mungkin kita bisa lihat di kalau Bapak sering bilang di KBBI lah gitu ya. Nah, apa yang kita maknai dengan survei ya? Ini survei adalah, nanti kita lihat dari modul ya, karena di situ sudah ada pengertian. Nah, survei ini bentuk tidak baku dari survei katanya ya, survei ya. Kalau kita kan survei ya, y ujungnya, sebenarnya e sama i gitu kan. Nah, survei ini dimaknai banyak ya. Ada kalau secara umum di dunia akademis ya, atau di dunia bisnis dan lain-lain ya. Nanti baru kita terapkan di arsip. Ini bentuk kata baku dari survei, kemudian dimaknai teknik riset dengan memberi batas. Ini bahasa ini umum ya.
Kemudian yang jelas antara data, penyelidikan, peninjauan, dan hasil. Nah, jadi ketika kita mensurvei, teknik meriset atau meneliti ya, riset kan meneliti ya, teknik meneliti yang memberi batas ya antara data yang jelas ya atas data tentang penyelidikan, peninjauan, dan hasilnya. Jadi data atau arsip-arsip kita tuh ya kita lihat gitu kan, bagaimana kondisinya gitu ya. Ya sama kita misalnya survei, kalau anak-anak mau KKN ya, kalau yang di universitas kan, universitas negeri misalnya, nanti DPL-nya, pembimbing dosen pembimbing lapangannya berangkat dulu, survei dulu misalnya dengan mahasiswa ke lokasi misalnya gitu kan, nanti ketemu dengan Pak Kadesnya, dengan Pak RW-nya, misalnya RT-nya, nanti melihat kondisi daerahnya yang akan kita adakan KKN, tempatnya sudah harus disiap, begitu rombongan yang KKN datang itu sudah siap. Jadi di situ kan artinya di situ penyelidikan ya, penyelidikan, kemudian peninjauan. Nah, penyelidikan dan peninjauan satu wilayah. Kalau misalnya di arsip, berarti ya menyelidiki arsip itu posisinya di mana, kondisinya mana, ditumpuk di mana gitu ya. Nah, itu baru kita ditinjau, dilihat langsung kan. Kalau misalnya kita contohkan lain, misalnya survei tanah di daerah itu membuktikan bahwa tanah itu mengandung misalnya batu bara misalnya, atau biji besi misalnya gitu kan. Nah, itu kan berarti kan proses penyelidikan ya, proses peninjauan ya. Nah, jadi arsip kita tinjau dulu, kita selidiki dulu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi makna umum itu kita bisa kaitkan ke arsip kan. Kemudian juga survei itu bisa dimaknai pengukuran ya. Nah, jadi kalau arsip kalau yang ini maksudnya diukur ya, kita sudah bisa mengandai-andai ya, memprediksi kan, oh ini arsipnya tentang kepegawaian nih, tentang keuangan, tentang organisasi, struktur organisasi misalnya kan. Nah, itu semuanya sudah kita lakukan ini ya, survei. Setelah disurvei baru ditata, nah disusun, nah baru tindakan yang lainnya sama ya, seperti ada di daftar, kemudian diseleksi, kemudian dimusnahkan, diserahkan, atau dipindahkan. Nah, itu ya. Jadi Bapak pikir kita sudah semuanya sudah kita singgung ya, terkait dengan bagaimana panduan ya, ataupun pedoman atau petunjuk dalam menyusutkan arsip ya. Jadi ini sebagai closing statement ya dari Bapak, karena tadi sudah diskusi sudah kita ya 2 kali ya, Siti Wardah 2 kali, kemudian Wahyu Adimas juga sudah. Jadi panduan ataupun pedoman penyusutan arsip ya, baik yang sudah ada jadwal retensi arsipnya maupun yang belum, itu ada beberapa langkah. Yang pertama kita seleksi ya, kemudian kita daftarkan, kemudian baru kita buat berita acaranya, baru kita pemusnahan, penyusutan ya. Penyusutan itu ada pemindahan, ada pemusnahan, ada penyerahan. Nah, berarti yang clear yang ini ya, yang ada jadwal retensi arsipnya. Nah, kalau yang tidak ada jadwal retensi arsip, berarti ada 2 kegiatan di atasnya yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah survei dulu, baru ditata, survei, baru dibenahi ya, ditata pembenahan. Nah, baru kemudian diseleksi lagi, didaftar, didata, baru dibuat berita acara pemusnahan, penyerahan, atau pemindahan.
baru selesai penyusutan itu ya. Nah, Bapak pikir itu ya, Siti Wardah, Wahyu Adimas, Risa ya. Iya, Pak. Ya, Bapak pikir untuk yang di tweet kita yang ke-8 sudah cukup sampai di sini ya. Nah, ini ya karena ini pertemuan ke-8, mungkin kurang lebihnya juga Bapak minta maaf ya kalau ada kekurangan terkait dengan materi khusus, materi yang aplikasi materi penilaian dan penyusutan arsip ini ya. Ini tuh kalau ada wakil dari sepatah kata silahkan ya. Nah, ini kan sudah habis ya, minggu depan kita tidak tuweb lagi. Mungkin dari Siti Wardah mewakili teman-teman. Kameranya ya, kameranya. Pada kamu sudah baik dan sudah bersedia memberikan bimbingan selama pertemuan, dan kami minta maaf kalau seandainya selama pertemuan kita ada kata-kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak. Kami minta maaf, Bapak. Ya baik, terima kasih ya Bapak juga sebaliknya minta maaf ya, dan terima kasih atas kebersamaannya. Kemudian juga ada satu lagi yang perlu, mungkin nanti ini juga sebagai syarat ya untuk nilai itu keluar, ada survei ya, bukan survei, apa namanya, ada penilaian untuk apa namanya tuh, oh ya, evaluator ya. Ada sebagian mungkin sudah ngisi apa belum kemarin Bapak share? Ya, ya. Ya, kalau gitu itu saja mungkin ya. Silakan kalau mau screenshot atau apa ya, di foto. Sekali lagi Bapak mohon maaf, kita akhiri sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan kalau mau lab ya.